Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita mengkaji tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma. Tapi karena akhir-akhir ini banyak bencana alam yang terjadi di negeri kita, dan saya kira kita sudah tahu beritanya, karena bencana ini hampir setiap hari ada berita yang sampai kepada kita. Dan tentu bencana ini sangat-sangat menyedihkan bagi kita karena menimpa saudara-saudara kita. Apakah mereka saudara sebangsa dan setanah air, atau lebih khusus lagi mereka adalah saudara kita seiman dan seislam? Maka sebagai bentuk bela sungkawa kita kepada mereka, Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai bisa mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita sendiri. Derita yang dialami saudara kita harusnya juga menjadi derita kita. Kesedihan yang dialami saudara kita juga kesedihan kita semua. Yang ingin saya sampaikan di malam hari ini adalah hikmah di balik banyaknya kematian yang ditimbulkan dari bencana alam ini. Bahkan jumlah kematian hari ini saja sudah mencapai 1000, hampir kurang lebih. Itu yang didata. Bagaimana kalau seandainya bertambah? Karena jasad-jasad yang tertimbun oleh lumpur, tanah, gelondongan kayu dan semacamnya itu masih banyak yang belum ditemukan. Tapi yang jelas bahwa ada hikmah bagi kita. Kenapa setiap bencana alam itu mengundang korban jiwa yang begitu banyak? Ingat dulu tsunami, dalam hitungan menit saja sudah berguguran jiwa manusia. Bahkan saya saksikan sendiri waktu gempa di Ambon yang meratakan hampir satu kabupaten. Entah berapa jiwa yang terkurung dalam gempa itu, yang berada di bawah reruntuhan. Belum lagi kemudian gempa di Jogja. Sekarang kemudian ada banjir bandang lagi. Yang terbaru Gunung Semeru yang akan meletus. Kenapa sampai kemudian seperti ini? Banyak sekali orang-orang yang meninggal di sana, dan jumlahnya bukan 1 atau 2 jiwa, sampai ratusan, bahkan sampai ribuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terhitung mereka meninggal itu boleh dikatakan meninggal mendadak. Karena siapa yang tahu bahwa mereka akan mati? Bahkan di antara mereka tidak ada yang menyangka bahwa akan ada banjir sedemikian dahsyatnya yang tercampur dengan lumpur, batu dan gelondongan kayu. Kalau seandainya mereka tahu mereka akan mati, saya kira mereka akan mengungsi sebelum bencana itu terjadi. Tapi kenyataannya manusia tidak tahu yang gaib. Terkadang bencana itu turun saat manusia sedang terlelap tidur, atau terkadang bencana itu turun di waktu manusia sedang lalai mengejar dunia, atau terkadang kematian itu di waktu-waktu yang manusia tidak sadar bahwa kematian itu sedang menjemput mereka.
Itulah yang kita akan bahas. Kematian mendadak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Siapapun jiwanya. Apakah mereka orang-orang mulia seperti para nabi dan rasul, ataukah mereka orang-orang biasa seperti kita? Apakah mereka para raja atau rakyat jelata seperti kita? Kematian satu hari pasti akan datang kepada kita. Buktinya seluruh para nabi, di mana mereka? Mereka semua berada di bawah tanah, kecuali nabi tertentu yang memang Allah tidak wafatkan sampai hari ini, seperti Isa bin Maryam. Tapi seluruh para nabi, mereka sudah terpendam di dalam tanah. Jasad-jasad mereka sudah tidak ada lagi kita jumpai di permukaan bumi. Hatta para raja sekalipun, bahkan raja-raja yang mengaku Tuhan sekalipun. Fir'aun, di mana Fir'aun? Namrud, di mana Namrud? Dzunwas yang mengaku Tuhan, di mana Dzunwas? Dan banyak sampai kepada orang yang mengaku Tuhan sekalipun tidak luput dari kematian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu sesuatu hal yang sudah dicatat, tepatnya di Lauhil Mahfuz. Dalam sebuah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Kata Nabi SAW, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah qalam. Maka dikatakan kepada qalam, catatlah. Qalam mengatakan, ya Rabb, apa yang akan aku catat? Maka qalam mengatakan, catatlah segala takdir, segala sesuatu yang akan berlaku sampai kiamat dibangkitkan. Lah di antara takdir yang dicatat itu adalah ajal. Makanya saat kita berada di perut ibu kita, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalannya, mencatat bahagia dan celakanya. Jadi ajal adalah sesuatu yang sudah dicatat. Kalau ajal sesuatu yang dicatat, artinya satu hari pasti akan sampai juga ajal kita. Masalahnya, ajal kita itu kan tidak tahu. Ada yang nampak sehat-sehat saja, tahu-tahu besoknya meninggal dunia. Ada yang nampak hampir mati karena koma, juga tidak mati-mati. Dari sini kita tahu bahwa jiwa itu tidak tahu kapan dia ajal dan kapan di mana dia akan ajal. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Tetapi ibrah itu, kata ulama, bukan di mana kita mati. Terserah mau mati di negeri tempat kelahiran kita, atau negeri yang sangat mulia seperti Mekah dan Madinah, atau di negeri
tempat hijrah dan safar kita, tempat itu tidak mempengaruhi kematian. Tetapi yang mempengaruhi kematian adalah bagaimana caranya kita mati. Apakah kita mati su'ul khatimah atau kita mati husnul khatimah? Itu yang jadi masalah. Bagaimana caranya kita mati. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita akan bicara soal hikmah kematian. Apa hikmah kematian itu? Apakah orang-orang yang mati mendadak seperti yang terjadi kepada saudara-saudara hari ini yang tertimbun dengan lumpur, terbawa arus banjir, terkena runtuhan rumah sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka apalagi keluarga? Bahkan ada satu kisah dalam tragedi banjir itu, ada seorang ayah yang memegang bayinya. Ketika tim SAR datang, dia menyelamatkan bayinya, ayahnya tenggelam dan hanyut. Dia hanya menyerahkan bayinya, kemudian dia hanyut dan meninggal dunia. Artinya untuk menyelamatkan diri sendiri saja sudah kesusahan. Kalaupun ada yang menyelamatkan orang lain seperti kisah bapak ini, berapa persen dari sekian manusia yang meninggal karena bencana alam ini? Justru yang terjadi saat bencana itu, masing-masing orang akan menyelamatkan diri-diri mereka. Bahkan sebagian mereka lupa dengan keluarganya, yang penting dia selamat. Dan itulah gambaran hari kiamat. Allah mengatakan, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau lihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Artinya kau lihat manusia linglung, seolah-olah tidak punya akal pikiran. Mereka lari dari keluarganya, yang penting selamat jiwanya. Dan mereka tidak mau berkorban kalau harus menghadapi kematian. Betapa banyak yang melihat keluarganya hanyut hanya bisa memandang, tidak bisa menyelamatkan, hanya bisa menangis dan menangis. Ini menunjukkan bahwa kondisi saat itu memang luar biasa. Mungkin kalau kita orang-orang yang terdampak bencana, baru kita rasakan dan bisa bercerita bagaimana ngerinya kejadian itu. Kita saja yang melihat berita, melihat YouTube, kemudian ada yang mengkisahkan bagaimana keluarga mereka meninggal, bagaimana rumah mereka roboh, bagaimana kemudian banjir bandang dipenuhi dengan lumpur, batu dan gelondongan kayu itu. Itu dahsyatnya luar biasa. Kita yang melihat bagaimana yang di sana yang betul-betul menyaksikan atau yang terdampak korban. Bahkan sampai hari ini, derita demi derita yang mereka alami itu belum pun mereka mampu untuk menghadapinya. Karena sifat bencana, ikhwan, bukan hanya menghilangkan harta benda. Okelah, rumah sudah hancur, ladang dan sawah mereka juga sudah tidak bisa digunakan. Bahkan sebagian keluarga mereka juga meninggal tepat di depan mata mereka. Okelah, itu sudah berlalu. Tapi apakah trauma yang mereka rasakan hari ini bisa diobati begitu saja? Trauma ini terkadang akan berlalu berkepanjangan. Dan ini yang menyiksa batin manusia. Terkadang ada orang tidak mati karena terkena banjir, tapi mati karena penyakit psikologi. Karena terlampau mikir keluarganya sudah meninggal dunia, akhirnya dia putus asa. Lama-lama dia sakit, meninggal juga. Bahkan ada komentar hari ini yang meninggal itu bukan hanya terkena bencana alam, tapi karena kelaparan. Bahan-bahan logistik tidak sampai kepada daerah yang terisolasi. Jadi ini dua bencana namanya. Bencana alam dan bencana kelaparan. Belum lagi bencana trauma yang berkepanjangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa di balik banyak kematian itu ada hikmah yang kita akan bahas. Apa hikmahnya? Pertama,
al-wusulu ilal hadfil hakiki. Ketika kita melihat banyak kematian mendadak, bukan hanya satu orang tapi bersifat jamaah, bukan hanya satu jiwa, bahkan ratusan, bahkan ribuan, berarti harusnya cara berpikir kita sudah bisa memikirkan tujuan hidup kita yang hakiki. Harusnya orang yang memandang kematian ini harus memikirkan pola pikir yang mulai berpikir bahwa kita harus sampai kepada atau memahami kepada sesuatu tujuan hidup yang sesungguhnya. Apa sih tujuan hidup yang sesungguhnya itu? Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa laibun wa inna daral akhirata lahiya hayawanun law kanu ya'lamun. Di sini Allah mengatakan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan senda gurau saja. Tetapi kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kata Allah, kalau mereka mengetahui hakikat kehidupan dunia. Apa maksudnya di sini? Coba kita renungkan bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi, enggak usah yang sudah berlalu. Apa tujuan kita membuat rumah? Tujuan kita membuat rumah itu supaya kita bisa tinggal di rumah itu dan menikmati dunia. Ada orang yang berpikir bahwa rumah itu tidak akan meninggalkan dia, tapi kenyataannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya rumah itu roboh, terbawa arus banjir, bahkan sebagiannya terkubur lumpur. Lalu apa yang bisa kita tempati rumah yang seperti itu? Itulah dunia. Sifatnya tidak kekal, pasti ada waktu fananya. Kendaraan yang terkena arus banjir itu bukan kendaraan kayak kita. Itu kendaraan mewah-mewah. Boleh jadi di antara kita tidak sanggup membelinya. Tapi apalah sifat dunia ini, terbawa arus banjir sekarang jadi seongkok rongsokan yang tidak berguna. Kemudian sawah dan ladang yang kita beli, yang setiap 3 bulan mungkin panen dan menghasilkan hasilnya, datang bencana, kita lihat bagaimana ladang itu hari ini terkubur lumpur dan tidak bisa ditanami. Dari sinilah hakikat dunia, ikhwan. Hakikat dunia itu bukan kehidupan. Ada waktu-waktu fananya. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, Allah bisa hancurkan dengan sekejap saja. Lihat daerah-daerah yang terkena musibah itu. Sebelum terjadi musibah, lihat pemandangan mereka. Mekah dengan gedungnya, dengan rumah-rumah mewahnya, dengan jalan-jalannya, dengan fasilitas negaranya. Belum sebagiannya ada taman-tamannya, tempat rekreasinya. Semua orang datang kemudian takjub melihat pemandangannya. Tapi lihat setelah musibah, apa yang terjadi? Yang terjadi hanya sampah di mana-mana, batu di mana-mana, gelondongan kayu di mana-mana, lumpur di mana-mana. Bahkan boleh jadi ada orang yang tidak sanggup melihatnya. Kalaupun mereka menatap, bukan menatap keindahan, tapi menatap dengan penuh kesedihan. Seolah-olah persis seperti perkataan Uzair, Nabi Uzair alaihi salam, saat melihat Palestina roboh semua bangunannya rata dengan tanah. Apa kata dia? Dia mengatakan, kaifa yuhyillahu hadihi ba'da mautiha.
Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan kota yang dulunya indah, sekarang mati, bisa dihidupkan kembali? Mungkin boleh jadi perkataan ini kita bisa katakan kepada daerah yang terdampak hari ini kan. Perkataan Nabi Uzair yang dicantumkan dalam Al-Quran itu boleh jadi bisa kita katakan hari ini ke daerah-daerah terdampak itu. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan seperti semula dengan dampak bencana yang luar biasa seperti ini? Maka faedah yang pertama, harusnya dengan adanya kematian jamaah seperti ini, harusnya cara pola pikir kita ini sudah mulai sampai memahami tentang hakikat kita ini hidup, bahwa kita ini tidak akan hidup selamanya. Akan ada waktu-waktunya ajal kita juga sampai kepada kita setelah ajal-ajal saudara kita yang tertimpa bencana. Karena yang namanya kematian itu tidak bisa dihindarkan dari siapapun. Ada istilah para ulama, al-qadaru al-hadaru la yamna'ul qadara. Al-hadaru la yamna'ul qadara. Menghindar dari kematian belum tentu dia bisa menghindar dari takdir kematian. Ada orang yang menghindar dari kematian, akhirnya dia tidak mau hidup di tempat-tempat yang mudah terkena bencana alam. Tapi apakah kemudian menghindar dari tempat-tempat yang memungkinkan ada bencana alam, dia terhindar dari takdir kematian? Tidak. Tidak mati karena tenggelam banjir, tidak mati karena tertimpa lumpur, tidak mati karena tertabrak gelondongan kayu. Dia bisa mati karena penyakit, dia bisa mati karena kecelakaan di jalan, dia bisa mati hanya karena keseleo, terpeleset dan begitu seterusnya. Bahkan ada orang mati seolah-olah tidak ada bencana, ketika dia sedang berdiri, sedang duduk, sedang tidur, tahu-tahu dia meninggal. Ya, karena idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, ajal itu tidak akan mundur, tidak akan mungkin maju. Pas waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, tahqiqul adlil al-ilahi. Adanya kematian mendadak yang bersifat jamaah itu untuk mewujudkan keadilan Allah yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kalian seadil-adilnya kelak pada hari kiamat. Kalau manusia tidak meninggal, bagaimana caranya Allah mengadili kita? Karena di dunia ini sifatnya ada orang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang jahat, ada orang yang dijahati. Ada orang ghibah, ada orang yang dighibahi. Ada orang yang menghina, ada orang yang dihinakan. Itulah sifat dunia. Tapi apakah setiap orang yang zalim, yang menzalimi, semuanya mendapatkan hukuman di dunia? Apakah setiap orang yang menyakiti mendapatkan keadilan di dunia? Apakah setiap orang yang membunuh dia mendapatkan keadilan di dunia bagi orang yang dibunuh? Belum tentu. Betapa banyak orang-orang yang melakukan kezaliman, dia bisa tertawa lebar, kemudian dia meninggal dengan meninggal wajar, penyakit, kemudian meninggal. Sementara orang-orang dizalimi sakit hati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membalas dia di dunia? Kalau orang tidak yakin dengan akhirat, maka selamanya orang yang dizalimi tidak akan dapat keadilan. Kalau seandainya tidak ada hari kiamat, orang-orang yang disakiti tidak mungkin dapat keadilan. Lihat Ashabul Ukhdud di dalam surah Al-Buruj, ketika dia membakar orang-orang yang beriman sampai 20.000 jiwa. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran orang-orang yang membakar itu mendapatkan azab.
Padahal mereka sudah membakar orang-orang yang beriman. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan azab mereka di dunia. Kalau seandainya seperti ini, adilkah Allah? Tidak adil. Kenapa orang yang membakar orang-orang yang beriman mereka kemudian tidak diazab di dunia? Kan tidak adil namanya. Tapi Allah itu maha adil. Ada hari di mana manusia akan merasakan keadilan yang sesungguhnya. Mereka tidak dapat peradilan di dunia, tapi di akhirat ada keadilan Allah yang sesungguhnya. Maka dengan adanya kematian akan terwujud keadilan ilahi. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya kematian yang banyak ini, bahkan sifatnya mendadak, tahu-tahu meninggal dunia tanpa ada persiapan sama sekali. Lah bagi kita yang memandang peristiwa ini, harusnya kita harus bangkit. Al-hathu 'alal 'amali shalih. Menjadi cambuk bagi kita ketika melihat saudara-saudara kita yang mati tanpa persiapan. Harusnya kita jangan diam saja, harus meningkatkan amal soleh kita. Bagaimana kalau sewaktu-waktu bencana itu menimpa kita seperti yang Allah timpakan kepada mereka? Apakah kita nasib kita sama dengan mereka? Kalau sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mengirim bencana di mana saja sesuai dengan kehendaknya, dan jangan pernah katakan, ah itu kan jauh di Aceh, di Sumut atau di Sumbar. Belum tentu. Di Batam juga kalau Allah kirim bencana, Allah maha kuasa atas segala-galanya. Memindahkan bencana bagi Allah itu mudah. Maka dari sini ada semangat bagi kita. Harusnya ketika kita melihat bencana alam seperti ini, jangan sampai kemudian kita meninggal tanpa ada persiapan. Makanya dengan adanya dan melihat kematian yang begitu banyak di sini, mencambuk kita untuk memperbanyak amal saleh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dengan adanya kematian mendadak yang banyak ini, maka kita tahu hakikat dunia yang sesungguhnya, bahwa kehidupan dunia ini tidak abadi. Kehidupan akhiratlah kehidupan yang abadi. Sehingga jangan pernah terlena dengan kehidupan yang pendek dan melupakan kehidupan yang panjang. Jangan pernah mengejar kehidupan yang sedikit dan melupakan kehidupan yang luas dan banyak nikmatnya. Ma'asyiral muslimin, memang betul musibah seperti ini bisa kita nilai kepada dua kelompok. Mungkin yang meninggal karena terkena musibah yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan itu, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik. Tapi kelompok yang kedua, boleh jadi dengan meninggalnya mendadak dengan musibah bencana alam ini merupakan kematian yang sangat buruk kepada mereka. Kalau memang mereka itu orang-orang yang beriman, yang beramal soleh semasa hidupnya, boleh jadi dengan kematian itu merupakan peristirahatan mereka setelah lelah letihnya menjalani kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini tidak pernah istirahat, ikhwan. Ada saja musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikat dunia ini terkadang menangis, terkadang tertawa, terkadang bahagia, terkadang juga sedih, terkadang susah, terkadang senang. Tapi dengan adanya kematian, maka kesedihan, keperitan, kesusahan yang pernah kita alami di dunia, Allah istirahatkan. Karena setelah dia meninggal, tidak ada lagi keperitan yang akan dihadapinya. Itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena di alam barzakh Allah sudah sediakan nikmat kubur. Pintu sorga dibukakan ke kuburannya. Makanan dan juga minuman serta pakaian dihantarkan ke kuburannya. Dan dia diberikan nikmat seperti orang yang sedang melakukan pengantin baru. Kata Rasul, ucapan malaikat kepada orang yang berada di dalam kubur, nim naumatal arsh, tidurlah seperti pengantin baru.
Ini orang-orang yang beriman yang meninggal ditimpa musibah. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang suka melakukan dosa besar, orang-orang yang jahat, orang yang suka melakukan maksiat dan kemungkaran, tiba-tiba mereka mati mendadak dan tidak sempat bertobat, maka kematian mereka adalah seburuk-buruk kematian. Seburuk-buruk kematian. Satu hari Nabi SAW berada di samping pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika itu Abbas mengalami sakit yang hebat, hampir mengalami kematian, dan dia merasakan sakit yang tidak tertahankan, sehingga di hadapan Rasul dia mengatakan, atamanna an akunal mauta, aku berangan-angan lebih baik mati dibandingkan hidup, karena sudah tidak tahan dengan penyakitnya. Dan itu kita bisa rasakan kalau antum nanti Allah takdirkan sakit parah. Terkadang di antara orang yang sakit parah itu ada yang sudah tidak tahan dengan penyakitnya. Lebih baik mati dibandingkan merepotkan orang, lebih baik mati daripada menahan sakit yang luar biasa. Maka apa jawaban Rasul untuk menghibur pamannya Abbas? Kata Rasul, ya Abbas, tidak boleh salah seorang di antara kalian bercita-cita ingin mati. Kenapa? Sebab kalau engkau orang baik, maka engkau disembuhkan Allah dari penyakit, maka adalah kesempatan untuk menambah pahala. Tapi kalau engkau orang jahat, kemudian Allah sembuhkan penyakitmu, adalah kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau seandainya ada orang jahat masih dipanjangkan umurnya, berarti ada kesempatan untuk bertobat. Tapi orang-orang jahat yang kemudian mati mendadak karena sebuah musibah, bencana alam yang terjadi hari ini, adakah mereka kesempatan untuk bertobat? Disinilah jawabannya, ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu tentang hakikat kehidupan dunia di sini. Bahwa kita tidak akan lama. Sebuah yang pasti bagi kita, yang tidak ada satupun yang mengingkari, adalah kematian. Kenapa kematian sebuah hal yang pasti, ikhwan? Karena setiap hari kita melihat ada orang mati. Entah di kampung kita di sini, entah setahun sekali ada orang meninggal, kita pun ikut memandikannya, ikut menyolatkannya, ikut menguburkannya. Atau mungkin saudara kita di tempat lainnya juga sama, kita ikut menguburkannya. Setiap hari kita melihat ada orang mati. Tapi kenapa setiap hari kita melihat ada orang mati, hati kita ini masih keras juga, dan merasa kita tidak akan pernah mati, dan merasa bahwa kita akan hidup 100 tahun lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian mendadak pertama rahatun lil mu'min. Bisa saja itu adalah tempat istirahatnya seorang mukmin. Makanya ada istilah di masyarakat itu kan, kalau ada orang mati, apa kata mereka? Mari kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sering kita mendengar kalimat ini kan? Ya. Kalimat ini tidak salah secara mutlak dan tidak benar secara mutlak. Kenapa demikian? Kalau kalimat ini diberikan kepada orang yang beriman, maka kita katakan kalimat ini benar. Karena orang yang beriman ketika meninggal berarti dia kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tapi kalau kalimat ini diberikan kepada orang fasik, diberikan kepada orang kafir dan munafik, diberikan kepada ahli maksiat dan juga kemungkaran, layakkah kalimat ini diucapkan? Kalimat ini bukan hanya keliru tapi salah. Karena bagi mereka yang melakukan kejahatan di dunia, justru kematian itu awal pertanda dia mempertanggungjawabkan perbuatan dia di hadapan Allah. Dan kondisi setelah kematian jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelum kematian.
Jadi kematian mendadak ini bisa saja bentuk rahatul mu'min, kematian bagi seorang mukmin. Maka berbahagialah saudara-saudara kita yang meninggal karena terkena bencana alam. Belum tentu yang kita anggap buruk itu buruk. Bisa saja kita anggap buruk itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasul mengatakan orang yang meninggal karena tenggelam syahid, orang yang meninggal karena runtuhan terkena timbul lumpur itu syahid, orang yang terbakar itu syahid, orang yang mati karena sakit perut atau kolera itu syahid, orang yang sedang melahirkan kemudian meninggal itu syahid. Syahid itu banyak, bukan hanya mati dalam peperangan. Tapi kalimat syahid ini hanya pantas disandang oleh orang-orang yang beriman, yang Allah berikan kematian seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kematian mendadak ini sebuah kerugian bagi orang kafir dan orang fajir. Kenapa? Karena bagi orang-orang fasik, orang fajir, orang jahat, dengan adanya musibah mendadak seperti ini yang tidak diprediksi, tahu-tahu datang banjir bandang, datang tsunami, gempa dan yang semacamnya, mereka tidak sempat bertobat, mereka tidak sempat beramal soleh, mereka terlambat untuk menjadi orang baik. Tiba-tiba sudah meninggal dunia. Lalu apa yang bisa mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mati mendadak ini kerugian bagi orang-orang fasik, orang fajir dan orang jahat, orang kafir dan orang munafik. Kemudian yang ketiga, ingat kematian mendadak seperti ini, baik karena tertabrak di jalan, baik karena kecelakaan di jalan raya, baik karena terpeleset kemudian mati, ataupun seperti yang sekarang kita lihat, kita saksikan, mati mendadak gara-gara musibah bencana alam yang luar biasa. Sebenarnya ini tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Peristiwa-peristiwa yang kita saksikan, tsunami, gempa, banjir dan yang semacamnya, yang mengakibatkan banyak kematian mendadak, ini adalah alamah min alamati qurbis sa'ah, tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, inna min amaratis sa'ati an yadhara mautul fujah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, kata Rasul, tampak banyaknya kematian yang mendadak. Dan kematian mendadak di negeri kita ini terlampau banyak kita saksikan. Lihat 5 tahun yang lalu terjadi virus corona. Hampir setiap hari ada orang mati kena virus corona. Kemudian sebelumnya ada tsunami, sebelumnya ada gempa, sekarang ada banjir. Rasul mengatakan ini tanda-tanda dekatnya kiamat. Kemudian yang ketiga, bahwa kematian mendadak ini jangan sampai kemudian kita mati dalam posisi ghaflah. Ada 2 kematian. Ada kematian yang disebut dengan mautul fuja'ah, ada yang disebut dengan mautul ghaflah. Dibedakan ya. Kalau mautul fuja'ah, kematian yang mendadak, dengan kematian ghaflah, kematian dalam kondisi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beda hukumnya di hadapan Allah. Kalau kematian mendadak bisa saja baik, bisa saja tidak baik. Tapi kalau kematian ghaflah itu semua tidak baik. Karena ghaflah itu artinya kematian dan dia sedang lalai. Lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba dia mati, maka dipastikan suul khatimah. Tapi kalau kematian mendadak seperti bencana alam seperti ini, bisa baik, bisa tidak baik.
Baiknya kalau mereka orang-orang yang beriman, maka mereka diistirahatkan oleh Allah dengan kepenatan dunia. Jeleknya kalau yang mati orang-orang fasik kafir, maka itu awal pertanda azab bagi mereka. Makanya bencana alam itu bisa saja bentuknya azab, bisa saja bentuknya rahmat, bisa saja bentuknya peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab bagi orang-orang kafir, azab bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dosa dan kemungkaran. Tapi bisa saja rahmat, karena dengan kematiannya dia mati syahid, tenggelam mati syahid, tertimbun runtuhan dia mati syahid, mati kebakar dia mati syahid, dan begitu seterusnya. Jadi rahmat bagi dia kematian. Atau boleh jadi diteguran bagi Allah. Mungkin di daerah itu terlampau banyak maksiat dibandingkan orang yang taat. Mungkin di daerah itu sedikit orang soleh dan banyak orang jahat. Mungkin di daerah itu sedikit orang yang melaksanakan salat dan banyak orang yang meninggalkannya. Sedikit orang-orang yang baik dan banyak orang-orang yang tidak baik, sehingga Allah berikan peringatan untuk menakut-nakutinya. Makanya Allah mengatakan, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa kami, ada gempa, tsunami, gunung meletus dan yang semacamnya, Allah kirim untuk menakut-nakuti hambanya. Takut enggak hamba? Sekarang jadi pelajaran bagi orang-orang yang ada di Padang, bagi orang-orang yang ada di Aceh, bagi ada orang-orang yang ada di Sumut, termasuk bagi kita yang ada di Batam. Apakah kita ini ditakut-takuti Allah? Takut atau tidak? Kita loh sedang ditakut-takuti Allah. Dengan adanya banjir, kita sedang ditakut-takuti Allah. Dengan adanya bencana alam, kita sedang ditakut-takuti Allah. Dengan adanya gunung meletus, kita sedang ditakut-takuti Allah. Pertanyaannya, adakah perasaan takut bagi kita setelah Allah menakut-takuti? Ataukah justru ditakut-takuti malah kita tidak takut? Malah kita kemudian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Kalau sampai kita merasa aman dari makar Allah dan mengatakan, bencana kan jauh di sana, di sini tidak ada bencana, tidak ada masalah dengan kita di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan orang yang merasa aman dari makar Allah itu tidaklah ada kecuali di hati-hati orang kafir. Hati orang yang beriman tidak mungkin aman dengan makar Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita melihat peristiwa yang seperti ini, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran? Pertama, bahwa adanya kematian itu menunjukkan kamalu qudratillahi azza wa jalla. Dengan adanya kematian yang banyak ini, kita semakin yakin dengan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu melakukan segala-galanya. Kita makin yakin bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Mampu menghancurkan daerah dengan sekehendaknya, mampu memakmurkan negeri dengan sekehendaknya. Allah mampu melakukan segalanya. Yang kedua, ketika Allah menciptakan adanya hidup dan kematian, untuk apa tujuannya? Menguji kita manusia. Makanya Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kematian. Dia pula yang menciptakan adanya kehidupan. Untuk apa? Agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amalannya. Jadi kematian dan kehidupan itu sebenarnya untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semasa hidup kita menjadi orang baik sampai kemudian meninggal, ataukah di masa hidup kita menjadi orang jahat sampai kita suul khatimah?
Karena kehidupan dan kematian ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Kemudian adanya keyakinan bahwa setiap jiwa ini pasti akan mati, dan kematian itu antrian setiap manusia. Mungkin sekarang yang meninggal itu saudara-saudara kita yang ada di Sumut, di Sumbar atau di Aceh, ya, antriannya di sana. Tapi apakah setelah di sana kematian tidak akan sampai ke kita? Kita ini sedang berada di antrian kematian. Kemarin si fulan, mungkin besok si Alan, mungkin lusa kita. Kan kita tidak tahu. Kematian itu hanya siapa yang duluan, siapa yang belakangan sebenarnya. Maka jangan lengah dengan adanya kematian ini. Kemudian juga kematian ini adalah hikmah yang besar. Kalau di dunia ini tidak ada kematian, ikhwan, mungkin dunia ini sudah sesak dengan manusia. Mungkin kita ini umat yang belakangan tidak ada punya tempat tinggal di bumi. Kalau sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak ada orang mati, kira-kira antum mau tinggal di mana? Pertanyaan. Kalau kaumnya Adam masih hidup, kaum Ad masih hidup, kaum Samud masih hidup, kaum Madian masih hidup, dan kaum para nabi sebelum kita masih hidup, kira-kira antum dapat tempat gak di bumi? Nggak ada tempat tinggal antum. Mungkin antum di pojok-pojok, di bawah jembatan mungkin. Tapi dengan adanya kematian ini hikmah besar, supaya masih memberikan kesempatan orang-orang sesudahnya tempat tinggal di bumi. Makanya kenapa hari kiamat bumi dirubah bentuknya, bukan hanya bulat tapi terhampar, supaya umat terdahulu kalau hidup semua dicampur dengan umat yang terakhir, bumi ini menjadi muat bagi mereka. Itu hikmahnya. Ada hikmah di situ. Karena bumi yang kita pijak ini warisan daripada bumi sebelum orang-orang kita dulu. Kalau orang-orang dulu tidak meninggal, kita nggak dapat warisan hari ini tinggal di bumi. Maka dengan kematian juga ada hikmah besar. Kita masih diberikan kesempatan ada tempat di bumi untuk tinggal, untuk mencari pekerjaan, untuk berladang, bertani, berhutan, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini ada 4 yang harus kita lakukan ketika kita melihat dan mendengar saudara-saudara kita yang meninggal dunia terkena musibah. 1, bersegeralah kita bertobat kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyaklah ingat dengan kematian. Yang ketiga, hisablah diri-diri kita sendiri sebelum Allah yang menghisabnya. Dan yang keempat, kembalilah kepada Allah. Jangan ikuti syahwat-syahwat dalam kehidupan dunia. Jangan ikuti maksiat. Kembali kepada Allah untuk mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya kita ini sudah bertobat, kemudian kita ingat bahwa kita akan mati, kemudian kita berusaha menghisab diri kita sehingga kehidupan kita semakin baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun satu hari malaikat maut menjemput kita, maka kita ada persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit renungan musibah. Kalau kita perhatikan musibah yang ada di negeri kita, ikhwan, mungkin yang sekarang sajalah kita saksikan di media. Musibah ini sebenarnya ulah siapa? Karena pakar-pakar iklim, pakar-pakar lingkungan, kemudian juga pakar-pakar peneliti dan begitu semuanya sekarang kan angkat bicara. Bahkan ada yang berkomentar, orang yang ada di Padang sana atau yang ada di Aceh kalau tidak salah, diwawancarai di salah satu televisi itu.
Mereka mengatakan sebenarnya banjir itu sudah biasa. Banjir itu tiap tahun mesti ada dengan curah hujan yang cukup deras. Tetapi mungkin 2-3 jam atau paling lama 4 jam air itu sudah surut. Ya, mungkin menghancurkan sebagian kecil bangunan. Tapi kenapa hari ini banjir itu tidak surut-surut? Bukan hanya jam, sudah lewat hari, bahkan 2 hari, 3 hari dan 4 hari, bahkan 1 pekan ada yang tidak surut. Sampai saya melihat di sebuah tayangan di YouTube itu, ada yang 3 hari, satu keluarga dia hanya bisa duduk di atas dahan pohon, tidak makan, tidak minum. Mau makan apa di atas pohon itu? Untuk tidur saja mereka takut jatuh. Baru datang tim SAR menyelamatkan, mereka sudah lemas. Ada yang 2 hari berada di atap, atap yang masih belum terendam banjir. Mereka kehujanan, kedinginan, gelap. Mereka bertahan 2 hari. Baru datang tim SAR kemudian menolongnya. Bahkan ada di tempat terisolasi yang tidak bisa dijangkau oleh tim SAR. Mereka tidak makan, tidak mati di tempat itu, kemudian mati karena kelaparan. Dan ini terjadi. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya ulah manusia, karena banjir-banjir sebelumnya tidak ada bebatuan, tidak ada lumpur, apalagi gelondongan kayu. Sehingga para pakar itu mengatakan, kalau seandainya tidak ada pembalakan hutan, kalau seandainya tidak ada tambang-tambang ilegal, kalau seandainya tidak ada pejabat korup yang jahat yang melegalkan hutan jadi perkebunan, tidak mungkin terjadi bencana alam. Ya, banjir-banjir, hujan-hujan, tapi tidak memakan korban sedemikian banyak sehingga menghebohkan bukan hanya satu dunia. Sampai banyak orang yang menganjurkan kenapa pemerintah tidak menetapkan bencana nasional, dengan alasan pemerintah masih mampu. Kita tidak melihat alasan pemerintah. Okelah, pemerintah mampu, tapi kenyataannya jiwa-jiwa manusia melayang begitu saja. Ingat, jiwa seorang mukmin itu harganya melebihi dari kemuliaan Ka'bah. Kalau seandainya ada orang yang mencangkul Ka'bah itu sampai rata dengan tanah, nilainya tidak seberapa dengan kematian seorang mukmin. Bahkan kalau seandainya dunia dan isinya ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih ringan dibandingkan jiwa seorang mukmin. Artinya bahwa harusnya pemerintah juga, saya tidak mengkritik pemerintah, kalau yang baik-baik saya puji, tapi dengan lambatnya bantuan, lambatnya dan begitu seterusnya, sehingga menjadikan satu jiwa melayang, lalu siapa yang bertanggung jawab tentang melayangnya jiwa ini? Dan penyebab bencana ini, sebagaimana para pakar sudah mengatakan, karena pembalakan hutan, karena tambang-tambang ilegal, dan sebagainya mengatakan karena pejabat yang korup dan yang sangat-sangat cinta dengan dunia, akhirnya merubah alam menjadi tidak stabil. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya orang-orang yang mati itu disebabkan oleh tangan-tangan mereka? Apa yang akan dihadapkan kepada Allah? Bukankah Abdullah ibn Abbas pernah mengatakan, orang-orang yang dibunuh itu akan datang menghadap Allah dengan memegang kepala di tangan kanannya, tangan kirinya menyeret yang membunuhnya. Kemudian orang yang dibunuh ini meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah dan mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia bisa membunuh? Ini satu orang yang Anda bunuh akan datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, mintai pertanggungjawaban kepada orang ini, kenapa aku bisa dibunuh dia?
Gimana kalau yang terbunuh itu ratusan? Gimana kalau yang terbunuh itu ribuan? Apa tidak 1000 orang menyeret dia menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, sebab orang ini kami mati. Tanya, kenapa dia bisa membunuh saya? Bisa kalian mempertanggungjawabkan di hadapan Allah seperti itu? Menganggap nyawa manusia itu melayang sia-sia? Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi ada tatanannya. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Apa arti wa wada'al mizan? Allah menciptakan itu dengan penuh keseimbangan. Di sini hutan, di sini sungai, di sini tempat pemukiman, di sini gunung, di sini lautan. Allah sudah tentukan mana yang boleh dihuni, mana yang tidak boleh dihuni, mana yang boleh ditebang, mana yang tidak boleh ditebang, mana yang boleh dicemari, mana yang tidak boleh dicemari. Allah itu sudah menyeimbangkan alam. Kalau alam yang harusnya tidak dirusak kemudian dirusak, sungai yang harusnya tidak dicemari kemudian dicemari, maka jangan salah, tatanan kehidupan manusia bisa berubah. Ingat, hutan itu tentara Allah, sungai tentara Allah, batu tentara Allah, hujan tentara Allah, laut tentara Allah. Allah bisa saja menggerakkan tentaranya untuk meluapkan air ke daratan, untuk menjadikan bumi goncang, untuk menjadikan batu jatuh kemana-mana. Semua tentara Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini ikhwatu fiddin, okelah para pakar itu sudah berkomentar. Bahkan sekarang pemerintah juga kononnya sudah mencabut perizinan-perizinan tentang pembalakan liar dan yang semacamnya. Apakah ini menjadi ibrah dan pelajaran? Sebenarnya titik musibah ini, kalau masalah pembalakan hutan, tambang-tambang ilegal, atau mungkin para pejabat yang korup merubah hutan jadi perkebunan dan begitu seterusnya, itu masih ringan. Yang sesungguhnya sebab musibah terjadi itu karena dosa yang dilakukan umat manusia. Dosa itulah yang mendatangkan azab. Dosa itulah yang menjadikan kemudian gempa datang, banjir datang, angin datang, gunung meletus dan begitu seterusnya. Makanya Allah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Karena dosa-dosa manusia terjadi kerusakan di mana-mana. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan jangan berbalik, harusnya syukur jadi kufur. Inilah yang terjadi ketika nikmat berubah menjadi azab, itu karena syukur berubah menjadi kufur. Kita lihat kaum Sabah, negeri yang Allah istilahkan dengan sorga, dihancurkan dengan banjir. Kenapa? Karena kufur nikmat. Lihat kaum Ad yang dihancurkan dan tidak ada satu jiwa yang selamat. Kenapa dihancurkan? Karena kufur nikmat. Dan kaum-kaum sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dihancurkan itu karena kufur nikmat. Contoh sederhana. Dulu negara Afrika itu negara paling kaya. Saudi itu kalah. Tapi karena mereka kufur nikmat, banyak peperangan, banyak pembunuhan, menghambur-hamburkan kekayaan, akhirnya menjadi negeri miskin. Tapi lihat negara Arab, negara yang kering, kelontang, tandus di mana-mana, tiba-tiba ada gas, ada minyak, ada apa-apa, sekarang jadi negara kaya-kaya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, ku tambah nikmat. Tapi kalau kalian kufur, kata Allah, azabku merata di mana-mana dan sangat pedih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kajian di malam hari menjadi ibrah kita semuanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi